Jadi kira-kira dalam bahasa kita atau dalam bahasa Inggris disebut dengan apa namanya, dengan kata sambung ya bahasa kita atau konjungtor gitu. Nah, itulah yang akan kita diskusikan selama mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan karena ini ragamnya sangat banyak dan penting untuk diketahui oleh teman-teman. Oke. Jadi untuk mengawali materi diskusi kita terkait dengan konjungtor itu atau adawat torobi, ya. Di sini ini disebutkan nih di sini ya. Likai takuna al jumal mutamassikah, agar sebuah agar antar kalimat itu mutamassikah, koheran gitu ya. Nastakhdimu adawati rabbi, maka kita harus menggunakan yang disebut dengan adawati rabbi atau konjungtor dalam bahasa bahasa kitanya gitu ya. Penghubung lah gitu ya. Wa minha ma yarbitu bainal jumal wa minha ma yarbitu bainal fiqrat. Nah, konjungtor itu berfungsi bisa untuk menggabungkan atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain atau juga dia menghubungkan bainal fiqrat, antar paragraf gitu ya, penghubung antar kalimat, penghubung antar paragraf ya. Nah, ini diantaranya adalah yang disebut dengan ada watropi itu ada yang bentuknya lil atof ya, lil atfi. Atop itu kan menghubungkan dua kalimat setara, kira-kira begitu ya. Ada yang wau, fa, summa, hatta, au, ambal, lakin, la. Ini masing-masing punya fungsi ya tersendiri. Wau itu untuk menghubungkan sesuatu yang setara ya. Fa itu biasanya menunjukkan urutan, kemudian summa itu juga menunjukkan urutan gitu ya. Hatta itu juga hatta menunjukkan batas suatu tertentu. Au dan am pilihan, balakin itu biasanya kalimat setara yang berlawanan. Ada yang istisna, istisna itu pengecualian ya. Jadi dia mengkontrastifkan atau dia mengopositkan, dia membuat eh, perlawanan ya antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Artinya kalimat yang pertama, kalimat inti dan anak kalimat itu berbeda, gitu ya. Semua guru, semua dosen hadir pada haflah takharuj, gitu ya. Ila, gitu ya. Ila siapa, gitu ya. Kecuali Ustadz ini yang hadir, gitu. Atau ila Ahmad, kecuali Ustadz Ahmad. Ada isyarah, itu isyarah kata tunjuk ya, sudah jelas teman-teman. Ada hadihi dan seterusnya. Ada syarat ya. Kalau syarat biasanya ada jawab syarat nantinya. Jadi kalimat yang sempurna jika ini syarat itu katakanlah sebab akibat ya. Ada in, ma, man, mahma, lau, amma, lama, kulama, haitsuma gitu. Ada juga untuk lil wasli ya, untuk menghubungkan atau mausul istilahnya. Dari mulai aladi, alati, aladzani dan seterusnya. Nah, jadi ini beberapa contoh saja karena ini sebenarnya ada waktu rabti ini atau kalimat rabti al-jumal tadi banyak sekali jenisnya sehingga mungkin akan ada 2 atau 3 pertemuan ke depan lagi yang melihat contoh dan penggunaannya ya. Jadi ini yang dalam konteks buku ini sederhana sekali, mulai untuk ataf, istisna, isyarah, syarat atau usul. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Akmil al-jumlata at-taliyata bistikhdam adawati rabti al-munasibah mima bainal qausain. Jadi kita diminta menyempurnakan kalimat-kalimat di bawah menggunakan konjungtor yang sesuai yang disediakan di dalam kurung gitu ya. Yang pertama nih ada at-taqaddum fil ittisalat, kemudian di mahdzuf ya. Di sini ada tijaratul ada at-tijarah ada at-tijaratul elektroniyah simatun min simatil asr. Ada summa, ada fa, ada wa. Kira-kira kata penghubung yang tepat di antara 3 ini apa? Siapa yang akan mencoba? Silakan ada yang mau mencoba? Apakah summa, apakah fa, apakah wa gitu? Silakan, tidak perlu takut ya.
Ada yang akan mencoba? Tidak perlu khawatir salah, karena orang lain pun belum tentu benar pilihannya. Oke, kalau begitu saya minta bantuan ya. Minta bantuannya. Tafadhal, Juniko iftah al video awalan. Ini kenapa pada off kamera nih? Nggak pada punya kuota atau gimana nih? PJ nanti yang tidak buka kamera ditiadakan ya, dianggap tidak hadir saja ya. Yang tidak buka kamera anggap tidak hadir saja. Kalau perlu silakan di remove saja dari Zoom sekalian gitu. Ya, daripada menuhi layar kita nantinya. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan. Tadi yang saya sebut siapa ya? Atakadama artinya apa, Ustaz? Ya, itu kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan dalam bidang komunikasi gitu ya. Kalau bahasa kitanya titik-titik-titik ya, perdagangan elektronik ya, yang merupakan salah satu karakter dari karakter eh, zaman ini gitu. V bukan, Ustaz. Gimana? Apa pilihannya? Nabila? V. Summa, fa atau wa? Fa, fa. Fa ya? Ya. Fa ya? Fa ya, saya lock nih. Saya lock nih jawabannya. Oke. Atakadul fil salat fat tijarah al elektroniyah simatun min simatil asar. Oke. Yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda nggak? Wow, Ustaz. Wow. Lutfiah wow ya? Oke. Oke, wow. Jadi yang mana dong jawaban yang benar, Lutfiah atau Nabila? Ya, kalau saya akan milih wow. Gitu. Kenapa? Saya kasih tahu triknya ya. Kalau ada dua kalimat yang terputus tapi tidak ada komanya, itu pasti wow. Ya, tidak ada komanya kan di situ. Pasti wow. Kenapa? Karena dia menghubungkan sesuatu yang setara. Ya, kalau ada komanya biasanya dia pakai fa. Ya, kalau summa itu tertib urutan. Kalau summa itu harus Jadi kalau summa itu harus ada urutan awalannya dulu, ya. Seperti dalam ayat tentang wudhu kan, ida kuntum ila surati fagsilu wujuhakum. Awalannya fa di awal ya. Wa aydiyakum ilal marafiq ya. Eh, dan lain-lain gitu. Kemudian nanti ada summa. Nah itu summa biasanya dia menentukan urutan, tetapi ada awalan terlebih dahulu. Summa itu kalau tidak diawali oleh fa, maka wa. Gitu ya. Summa itu jarang di depan gitu ya. Summa itu jarang di depan. Dan jarang dia menghubungkan dua kalimat secara langsung. Ya. Jadi ini jawaban kita sepakati wow. Ya. Oke, yang kedua, karena tahawul yahdusu bati'an titik-titik-titik ma'a sauratul ittisalat fa innahu yahdusu bisur'ah. Oke, kira-kira ini am atau ma? Oke, silakan. Ada yang berani salah? Tidak berani benar ya, berani salah saja dulu. Oke. Amma. Siapa itu yang berbicara? Iza, Ustaz. Iza. Oke, Iza. Ama ya. Oke, saya percepat. Ama. Saya pun memilih ama. Kenapa? Nanti akan ketemu. Ya. Akan ketemu kalau ama itu dia menghubungkan dua hal yang cenderung berlawanan. Saya kasih contoh deh. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di buku yang lain biar jelas. Yang pakai bahasa Inggris lah biar lebih paham ya. Bentar.
Amma. Oke, baik. Saya share nomor 14. Ya, nih contoh nomor 14. Di sini ada kata amma ya. Amma. Nah, amma bahasa Inggrisnya pokoknya inilah ya. S4, S4S, S4S, sorry. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Mungkin akan ada yang lebih pusing ketika melihat bahasa Inggrisnya. Mohon maaf. Jadi mungkin ya. Jadi kita lihat ke contoh saja biar gampang. Ini nomor 14. Contohnya begini. Amma sayyaratu faqad saluhat wa amma tilfaz fala. Mobil itu sudah benar gitu ya, artinya sudah sudah selesai mungkin diperbaiki. Amma sayyaratu faqad saluhat wa amma tilfaz fala. Kalau mobil sudah benar, sudah baik kembali kondisinya, sedangkan televisi belum. Ini kan menggabungkan dua hal yang berbeda kan? Yang satu sudah selesai perbaikannya, yang satu belum. Ya, sehingga tadi contoh yang tadi, contoh yang nomor 2 itu, kita kembali ke sini. Karena menurut saya contoh yang nomor 2 ini ada sesuatu yang berlawanan, ya, gitu. Yang satu kan ada kata batian, lambat, ya. Yang satu sur'ah. Jadi karena ini berlawanan, maka jawabannya amma, ya. Ya, perubahan berlangsung lambat, sementara revolusi telekomunikasi berlangsung secara cepat. Gitu. Jadi ini ada dua yang berlawanan. Mana yang menunjukkannya? Yang satu batian, yang satu bisur'ah. Yang satu lambat, yang satu cepat. Sehingga jawabannya amma. Nah, ini nomor 3 nih yang masih sulit tuh untuk dipecahkan di kelas lain. Asbahal amru yasiran ma'al internet. Ya. Hunaka al-kalimah al-mahdhufah fi ta'amul asyirkat ma'al mustahlik. Ya. Segala sesuatu jadi mudah dengan internet. Titik, ya. Apa namanya? Perdagangan sebuah perusahaan terhadap transaksi perusahaan terhadap si customer-nya. Kira-kira apa jawabannya? Lakin, kadalika, zalika. Ya? Siapa ini? Lutfiah ya? Ya, oke. Oke. Kadzalika. Kenapa ya? Kadzalika itu dia mempertegas kalimat sebelumnya, bahwa kalimat kedua itu sebenarnya bagian dari kalimat pertama, gitu ya. Jadi internet menjadikan segala sesuatu menjadi mudah, termasuk ya dalam hal transaksi sebuah perusahaan dengan customernya, gitu. Kadzalika itu kan juga begitu juga, gitu ya, terhadap, gitu kan, transaksi jual beli terhadap perusahaan terhadap customernya. Jadi kadzalika itu, jadi kalimat kedua menandakan bagian dari kalimat pertama. Oke, kita nanti lihat. Ya. Nanti kita lihat. Yang keempat, ini gampang nih. Sabaka internet, maka titik-titik kunta. Jadi saya kasih kisi-kisi ya. Nomor 4 itu kisi-kisi yang pertama. Internet itu dimanapun kamu berada, ya, bersamamu dimanapun kamu berada. Itu yang pertama kisi-kisi terjemahnya. Yang kedua, ada hadis yang mirip-mirip nih, ya. Ittaqilah titik-titik kunta, ya. Nah, itu mah betul ya. Ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Internet itu akan internet saat ini bersamamu dimanapun kamu berada. Mau kamu ke Bogor, mau kamu ke Bekasi, mau kamu ke apa namanya ke Bali sekalipun, internet sekarang bersamamu. Nah, gitu ya. Oke.
Nah, ini yang nomor 5 saya lewat dulu karena ini sebenarnya ini mengarahnya kepada ini ya, kepada isyarah ya. Kepada isyarah, tetapi kita lewat dulu karena menurut saya ini tidak terlalu banyak dalam hal ada waktu Rabb. Baik, saya akan beralih ke contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh penghubung yang lain selain dari yang ini ya, yang atap istisna sampai ke mausul ini. Nanti teman-teman jangan khawatir, saya akan buatkan file tersendiri untuk materi ini. Kemudian saya bagikan ya teman-teman agar bisa dibaca. Syaratnya satu, kalau mau diberikan harus dibaca. Janji harus dibaca gitu, itu saja. Kalau tidak berjanji untuk dibaca, saya tidak perlu bagikan. Oke. Nah, kalau tadi di buku yang pertama ya, istilah penghubung ini disebut dengan ada waktu rabti ya. Di buku yang lain juga ada yang sama menggunakan istilahnya ada waktu rabti. Di buku ini dia menggunakan istilah kalimatu rabtil jumal. Ya, kata-kata yang menghubungkan antar kalimat gitu. Ya, ini ada sekitar berapa begitu ya, lebih dari 10 dan mungkin sampai 25. Kita lihat. Yang pertama ada kata kadzalika. Ini maaf kurang jelas ya tulisannya karena memang dari sananya. Kadzalika. Ya tadi yang dicontohkan oleh Lutfi ya, kadzalika itu kan artinya juga, yang merupakan penegas bahwa kalimat kedua itu bagian dari kalimat yang pertama. Ya. Misalkan ada kata-kata kana ma'ana haqaib katsirah akyas malabis aidan wa kamirat kadzalika. Ya. Kita memiliki beberapa tas ya, termasuk juga tas pakaian, begitu juga tas kamera gitu ya. Nah, kadzalika itu merupakan penegas bahwa kalimat kedua bagian dari yang pertama. Jadi list ya, daftar list kalau di bagian list itu ia merupakan bagian dari yang pertama. Untuk menandakan juga ya, kan ini juga kalau dalam bahasa Indonesia kan begini. Saya memiliki baju gamis, baju tradisional Arab Saudi, begitu juga baju tradisional Jepang, begitupun baju tradisional Eropa, misalkan begitu ya. Jadi kata juga itu kan menandakan bahwa dia lebih dari satu gitu ya, objeknya itu ya. Nah, menandakan juga itu kalau dalam bahasa Arab itu kan as well ya, as well atau also begitu, also atau as well, kemudian ada juga in addition, itu bisa menggunakan pertama kadzalika, bisa menggunakan kama ya, ini kama. Jadi bisa menggunakan kadzalika yang ini, menggunakan kama ya. Kana ma'ana haqaib katsira kama kana hunaka idatu kamerat gitu. Bisa juga menggunakan bil idofati ila dzalika. Kalau bil idofati ila dzalika, kalau bahasa kitanya adalah selain itu juga gitu ya. Contohnya nih. Jadi bil idofati ila dzalika, selain itu juga, ini penting ya. Uslub-uslub seperti ini. Contohnya ada kata-kata ghuraful funduki wasi'atun bil idofati ila dzalika at-ta'amu ladzidun. Kamar-kamar di hotel itu luas. Selain itu, makanannya juga lezat. Jadi selain itu juga itu menambahkan objek sekaligus menguatkan objek yang pertama. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat UNJ adalah kampus yang besar. Selain itu juga merupakan kampus yang bersih. Maka menggunakan bil idhofati ila dalika gitu ya. Jami'ah Jakarta Hukumiyah jami'atun kabiratun bil idhofati ila dzalika jami'atun nazifatun. Jadi bil idhofati ila dzalika itu selain itu juga. Oke. Itu yang pertama ya. Untuk menghubungkan kata penghubung yang menerangkan sebuah perbuatan dengan frekuensi tertentu ini ada 4. Ada adatan, ada
i'tiadian, ada ghaliban ma atau fi aglabil ahyan, ada ahyanan atau fi ba'dil ahyan. Kalau adatan ini adalah kebiasaan yang eh, yang konsistensinya itu benar-benar konsisten. Jadi misalkan ini contoh ya, adatan yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Pertama, kata adatan i'tiadian ya, ini diletakkan di awal, koma ya. Adatan akhruj minal baiti as-sa'ata ats-tsaminah wa nisfi. Biasanya saya pergi dari rumah jam 8:30. Biasanya berarti kan pekerjaan yang berulang-ulang dan secara konsisten. Ya, ini kecenderungannya antara 60 sampai 80%. Ya, karena kan biasanya ya. Oke. Yang kedua ada i'tiadian, ini juga hampir sama. Kalau bahasa kita normalnya. Ya, i'tiadian, oke. Azuru tabibal asman maratan kulla sittati ashhur. Normalnya saya mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Itu berarti kan sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan juga dengan frekuensi tertentu. Kemudian ada goliban ma atau fi aglabil ahyan, ini bahasa kitanya sering gitu ya, sering ya. Sering. Goliban ma al-abu squash finadi. Saya sering bermain squash di tim. Sering, berarti kan sering itu kan kecenderungannya hampir sekitar 75% ke atas gitu ya. Ada lagi yang ahyanan, ini kadang-kadang yang paling 50% ke bawah ya. La uhibbu al-khuruja yaumas sabti walakin ahyanan adhabu ila. Nah, saya ini kurang jelas ini ilahnya kemana ya. Tulisannya kurang jelas. Saya tidak suka keluar malam, tidak suka keluar pada hari Sabtu, tetapi kadang-kadang saya pergi juga ya. Kadang-kadang jadi ahyanan itu artinya kan frekuensinya lebih banyak tidaknya gitu kan kalau ahyanan. Misalkan saya kalau ahyanan ini bisa di tengah-tengah, kalau tadi adatan, i'tiadian dan ghaliban di awal. Jadi saya eh, tidak per, tidak saya tidak menggunakan Transjakarta ke kampus. Tetapi kadang-kadang saya menggunakannya juga, maka menggunakan ahyanan gitu ya. Jadi ma istakhdamtu al-utubis atau ma raqibtu al-utubis ilal kampus walakin ahyanan raqibtuha ya. Saya tidak saya tidak naik Transjakarta ke kampus, tetapi kadang-kadang sih naik juga. Berarti kan kadang-kadang itu frekuensinya lebih kecil, gitu kan? Ya. Nah, yang ketiga kemudian ada apa ya namanya? Kalau disebut dalam buku yang lain ini istidroki atau istisnai ya, istidroki lah, pengecualian gitu. Atau kita menyebutnya dengan kata apa ya? Kata sangkal, kata penyangkalan, gitu ya. Seperti ila, walakin kan itu tetapi. Ada birogmi min, ala rogmi min itu kan meskipun gitu ya. Contoh nih, ila dan anna ya. Illa anna ya walakin. Kanatil haflatu ro'iah. Pesta itu asik, menarik. Illa anna atau walakin ya boleh. Al mad'uwina kanu qalilina. Pesta itu asik, tetapi undangannya sedikit gitu ya. Ya, tetapi undangannya sedikit. Bisa menggunakan illa anna atau walakin. Nomor 3 itu ada birog mimin atau ala rog mimin. Meskipun, nah ini mah di awal ya. Kalau birog mimin atau ala rog mimin ini di awal. Contohnya, birog mimin atau ala rog mimin annal mad'uwina kanu qalail faqad kanatil haflatu najihah. Meskipun undangannya sedikit, tetapi pesta itu berlangsung sukses. Gitu ya. Meskipun, nah, kata-kata
Meskipun saya kesulitan belajar nahwu, tetapi saya memperoleh nilai yang baik, ya. Maka menggunakan birogmi min atau ala rogmi min, kata meskipun. Ada juga dia ma'adzalika, ya. Al-mad'uwuna qalail ma'adzalika kanatil haflah najihah. Ya, samalah. Undangannya sedikit, tetapi pestanya tetap berlangsung sukses kok. Nomor 3. Nomor 4, tuh, innama, ya. Innama itu dia sering disebut dengan adatul hasr, gitu. Pembatasan. Oke, mohon maaf ini contohnya saya lewat karena saya kurang begitu jelas membacanya apa, ya. Innama itu, ya. Jadi innama itu kan we are only gitu, ya. I am, you are. Jadi innamal a'malu, ya. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu, jadi dia membatasi sebenarnya, gitu, ya. Oke, kemudian ini nomor 5 nih, nomor 5 saya sampai nomor 5 dulu nanti. Ada pilihan au, am, ya. Au, am. Oke. Di sini tidak disebutkan sih apa perbedaan au dan am, Ustaz, tetapi dalam ada istilahnya furukun lugawiyah, ya. Jadi ada disebutkan am dan au itu apa bedanya. Tetapi dalam konteks ini saya tidak ke sana dulu, ya. Saya hanya menyampaikan ada konjungtor yang menyatakan pilihan. Misalkan begini. Khud hadal kolam au dzaka. Walakin la ta'khud al isnain, ya. Ambil kolam yang ini atau yang itu. Au, ya. Au atau yang itu. Tapi jangan ambil keduanya. Pilihan berarti kan? Gitu, ya. Pilihan. Au itu kan pilihan. Kemudian ini ada lagi yang satu untuk am, ya. La adri hal atakalam amla. Saya tidak tahu apakah saya mampu berbicara atau tidak. Ya, atau manjaa Aliun am Karim. Siapa yang datang, Ali atau Karim? Nah, dalam sebuah saya lihat dalam sebuah grup, ya, dalam sebuah grup apa namanya? Facebook itu ada beberapa, saya masuk grup kajian bahasa itu ada furukun logawi, ya, yang membahas tentang perbedaan am dan au. Kalau am itu katanya orang yang ditanya itu benar-benar tidak tahu, gitu, ya, tidak tahu pilihannya mana yang ada atau akan datang. Misalkan begini, ada kata-kata manja Aliun am Karim. Siapa yang datang? Ali atau Karim? Dia benar-benar tidak tahu yang datang itu Ali atau Karim. Ya. Nah, kalau au itu si orang yang ditanya itu dia tahu pilihannya. Misalkan silakan akhud hadal kolam au dzaka. Pilih pulpennya ini atau yang itu. Dia tahu kan kedua pulpen itu tahu, ya. Dia tahu kedua-duanya, dia melihat, dia tinggal memilih saja yang mana. Tetapi kalau am, dia benar-benar tidak tahu pilihannya. Yang datang apakah si Ali atau si Karim. Dia juga ragu apakah dia bisa atau tidak berbicara. Nah, itu perbedaannya katanya di situ, teman-teman. Ya. Nah, ini juga ada satu untuk menyatakan pilihan, imma titik-titik au. Contohnya, sayusap piru imma ila Tunis awil Qahiroh. Saya mau travel, dia mau traveling entah ke Tunis atau ke Kairo. Gitu, ya. Jadi untuk pilihan bisa menggunakan au, am, ima, titik-titik au. Ya. Misalkan saya akan menulis buku, gitu, ya. Apakah ilmiah atau tidak? Ya. Jadi sa'aktub al-kitab imma ilmian au goiro ilmiah. Gitu. Jadi ini pilihannya bisa menjadi 3. Au, am, ima, titik-titik, au. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Jadi tadi, ya, konjungtor itu ada beberapa selain yang tadi lil atfi, lil istisna, ada juga ini contohnya kadzalika untuk menyatakan juga, ya. Bil idofati juga untuk menyatakan selain itu, adatan untuk menyatakan kebiasaan,
I'tiadian ini menyatakan kebiasaan tapi bahasanya normalnya. Goliban ma seringnya. Ahyanan itu kadang-kadang. Ila, anak, dan walakin itu adalah tetapi ya. Birog mimin meskipun gitu ya. Kemudian au, am itu adalah pilihan, termasuk ima titik-titik au juga pilihan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai 5 kata ini atau 5 jenis konjungtor ini? Ya, Manisail? Andrew ingin bertanya kah? Penjelasannya jelas alhamdulillah. Jelas ya, oke baik. Saya akan sedikit lagi ya, karena tidak akan langsung semuanya disampaikan supaya antum bisa menyerap gitu. Mungkin saya coba sampai ke saya coba sampai ke ini ya. Karena tadi ada kata-kata haitsu, jadi saya sampai ke haitsu nomor 8. Oke, kemudian nomor 6 ada konjungtor yang menyatakan jawaban lah ya. Di sini kan konsekuensi gitu kan. Oke, ini mohon maaf contohnya saya kesulitan membacanya ya karena kurang jelas. Nah, ini ada id ya. Lida ada id. Kemudian saya coba yang jelas aja lah contohnya ya. Ini haitsu ya. Haitsu ada haitsu anna ya. Tadi kan pengertiannya adalah dimanapun, di mana saja gitu ya. Atau menyatakan juga ketika. Ini contohnya misalkan kanal bahru ra'ian haitsu syamsu thali'ah wasati'u nadhib ya. Lautan sangat menarik ketika matahari ya terbit dan pantai dalam keadaan bersih ya. Ini menyatakan ketika atau di mana ya. Ketika ya atau di mana gitu. Jadi menyatakan kondisional itu terjadi jika begini ya. Lautan itu dia akan menjadi sesuatu yang indah dipandang jika kondisinya matahari terbit dan pantainya pun bersih gitu. Sama ini ya, ada juga haitsu anna ya. Ini bisa jadi artinya diantaranya adalah sebab begitu ya. Oleh karena itu gitu dan lain-lain. Contoh nih, haitsu anna syaqqah lam takun fi syari'ir ra'isi 'alaika an tahfadha as-si'ra ya. Karena kontrakan ini tidak berada di jalan raya kira-kira gitu ya, maka harganya harus diturunkan gitu kan. Karena kan sebab kan because haitsu anna. Nah, jadi kata-kata penghubung seperti ini teman-teman, itu yang perlu diperhatikan adalah apa? Selain fungsinya, dia penempatannya di mana? Kita lihat ya, haitsu itu bisa di tengah, tetapi haitsu anna di dalam konteks ini dia diletakkan di awal. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang kita menggunakan kata adatan saja ya, itu ada yang apakah di awal atau di akhir kalimat. Ternyata dalam konteks buku ini tadi adatan, koma, baru kan nanti jumlah mufidah ke sana. Adatan gitu ya. Adatan umarisu kuratal qadam ya fi yaumil ahad. Biasanya saya berlatih sepak bola pada hari Minggu. Jadi adatannya di awal. Ya, yang penting untuk konjungsi seperti ini adalah di mana tata letak penempatannya, teman-teman. Itu yang penting. Ada yang bisa di awal dan di tengah, hanya ada yang bisa di tengah awal saja, atau mungkin hanya di tengah saja. Seperti kata-kata birogmi, ya, birogmi min, atau kemudian ala rogmi min, ya, maka dia itu biasanya di awal, gitu.
meskipun itu di awal. Ya. Oke. Nah, ini banyak sekali ya, sampai sekitar 22 konjungsi ya, atau katakanlah kalimat-kalimat penghubung begitu. Nah, terkait tadi konteks yang pertanyaan yang tadi, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk amma itu adalah dia biasanya membandingkan sesuatu yang berlawanan. Tadi sudah saya sampaikan, amma saya rotofakal soluhat wa amatil fala. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh penyajian konjungtor ya pada satu buku. Jadi cara menyajikannya beda-beda teman. Ada lagi contoh yang lain, cara menyajikannya dia berbeda. Kalau yang tadi dia hanya menyampaikan katanya apa, fungsinya apa. Pada konteks buku yang lain dia lebih terstruktur. Artinya adalah terstruktur itu dia buat listnya dulu, ya, buat kategorisasinya dulu, kemudian dia buat kata-kata yang merupakan bagian dari list itu dan contohnya. Ini contoh yang lain ya. Tapi akan kita bahas semuanya, semua buku ini karena ini penting menurut saya dan akan saya bagikan juga nanti tidak bukunya ya utuh tetapi materi ini saja. Saya khawatirnya kalau bukunya dibagikan semua utuh teman-teman nanti malah nggak dibaca. Ya. Kalau sistematika yang diberikan oleh penulis buku ini dia membuat dulu list besarnya. Pertama ada additive conjunction arabtu al idofi. Jadi konjungsi-konjungsi yang menggabungkan gitu ya, mengatafkan antar kalimat gitu. Contohnya ada al-wawu ya, tadi sama ya. Wawu itu dia digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, kalimat maupun paragraf. Jadi wawu itu bisa ke kata, klausa, kalimat maupun paragraf. Saya coba sorot. Ini ya. Al-wawu ya, and di sini kan used to link words, clauses, sentences, and paragraphs. Jadi wow itu dia digunakan untuk menghubungkan antar kata bisa, antar klausa boleh. Klausa itu tarkib ya. Antar sentences, antar kalimat, antar jumlah bisa. Bahkan antar fikroh itu bisa. Contoh ya. Saya ambil salah satu dari yang 3 ini di bawah ini. Saya ambil satu nomor 3 misalkan ya. Safartu ilal Misra wa zurtu al-ahramat. Saya pergi ke Mesir dan juga mengunjungi piramida. Dia menghubungkan 2 kalimat ya. Yang pertama safartu ilal Misra ya. Kemudian yang kedua zurtu al-ahramat. Dia menghubungkan 2 kalimat. Memang dalam konteks ini tidak ada yang menghubungkan paragraf karena terlalu panjang mungkin ya. Gitu. Nanti kita coba lihat dalam waktu yang lain jika menghubungkan antar paragraf. Begitupun menghubungkan antar kata juga bisa, menghubungkan klausa juga bisa. Ya. Kemudian ada lagi nih, nanti saya ulangi yang bagian ini ya. Ini ada summa nih, ada summa ya. Jadi yang bagian dari adat additive conjunction atau arabtul al-idofi ini ada juga summa yang setara dengan wa. Dia juga sama, ya similar to wa, summa can be used to link two sentences. Jadi summa ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat, ya. Tetapi gitu, kalau di summa ini sudah jelas urutan tertibnya sangat jelas. Contoh ya, saya ngambil ini. Zurtu baitaha summa iltaqaitu bi ahliha. Saya berkunjung ke rumahnya kemudian menjumpai keluarganya. Urutannya jelas ya. Pertama adalah dia berkunjung dulu ke rumah temannya. Setelah itu dia mengunjungi atau bertemu dengan keluarga temannya. Ya. Jadi kalau summa itu biasanya menandakan tertib urutan. Kalau wa itu tidak mesti tertib urutan. Gitu. Contoh seperti nomor 1 nih, teman-teman. Kharaja Muhammadun wa Aliyun ila suq. Ya. Muhammad dan Ali dia pergi ke pasar. Di sini kan tidak ada urutannya. Bukan berarti Muhammad yang pergi duluan ke pasar kan? Tetapi Muhammad dan Ali sama-sama ke pasar. Beda dengan summa. Kalau summa itu dia mesti kalimat pertama dulu yang urutan pertamanya, kemudian yang kedua baru mengikuti. Oke, ini nanti kita juga akan bahas ya.
Karena di sini ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang beda. Seperti di sini lakin disampaikan, lakin itu dia mengkontrastifkan ya, mengkontrastifkan nih digunakan untuk mengkontraskan satu ide atau satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Contoh ya, hadarat talibu ilal muhadarah lakinnahu lam yanjiz tamarinahu al-manziliyah. Dia menghadiri muhadarah itu ya, menghadiri kuliahan itu tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ini kan berarti mengkontraskan dua perbuatan. Oke. Jadi banyak sekali ya teman-teman, ada waktu rabti yang perlu kita pelajari dan kita gunakan nanti. Nanti kan setelah teman-teman saya sampaikan ada waktu rabti ya, minal alif ilal ya, semuanya A sampai Z. Teman-teman akan saya minta menganalisis mana saja yang masuk ke bagian ada waktu rabti dan kata sambung mana yang tepat untuk menghubungkan antar kalimat dari sebuah paragraf yang dibuang beberapa kalimatnya. Setelah itu puncaknya adalah teman-teman kembali ke mulahos kemarin, buat mulahos itu menjadi sebuah paragraf, satu paragraf saja, ya, satu paragraf utuh, tidak terpisah-pisah, dan gunakan kata sambung yang bisa menghubungkan antar paragraf itu. Nah itu nanti puncaknya di situ. Tuh. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhal Nadia. Tadi kayaknya lidzalika itu kan konsekuensis. Terus Ya, yang satu lagi apa? Haythu ya, ya. because. Itu kan sama-sama sebab akibat ya. Bedanya apa sih? Oke, yang tadi yang lidzalika ya. Iya. Oke. Lidzalika dan haitsu ya. Ya, Ustaz. Nggak tahu haythu atau apa gitu tadi yang Oh, because. oke. Haitsu anna maksudnya ya, mungkin itu ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya coba ini lagi ya, share lagi. Yang terkait lidzalika itu saya tadi sampaikan, mohon maaf ya karena ini contoh kalimatnya saya kesulitan membacanya saking apa namanya? Saking ini scanan asli gitu ya. Di sini hanya disebutkan kan dolla ammi. Nah, ke sini saya tidak tahu apa nih maksudnya ya. Salah sih sana gitu ya. Saya takut salah nih cara membaca yang ini gitu. Cuma disampaikan lidzalika ya. Apa di sini juga saya tidak tahu nih. Terhapus tulisannya soalnya ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pertama begini. Urutannya kita lihat. Lidzalika dia berada di tengah, sebelumnya dia diawali koma. Jadi saya berjalan kaki ke kampus, oleh karena itu saya merasa kelelahan. Ya, itu yang contoh bahasa Indonesianya. Saya berjalan kaki ke kampus, koma, oleh karena itu, maka gitu ya, bisa juga maka, oleh karena itu, maka saya merasa kelelahan. Urutan ya, Nadia yang pertama, entah Nadia atau Putri nih, pokoknya namanya ada dannya nih. Saya Tadi Ustaz. ya oke. Jadi urutannya ya, urutan penempatannya di zalika itu di tengah, sebelumnya ditandai koma. Kalimat pertamanya tandai koma, di zalika. Oke, itu ya dari segi urutannya. Kemudian kita lihat haitsu anna. Nah, ini saya pada kecilkan kembali. Nah, haitsu anna dengan melihat dua contoh di sini, dia jadi sama-sama karena atau sama-sama sebab gitu ya, tetapi dia peletakannya di awal. Ya. Jadi mungkin cara penerjemahannya yang mudah adalah kira-kira begini. Lidzalika itu oleh karena sebab itu gitu ya. Lidzalika itu ya. Itu kan konsekuensinya gitu kan. Oleh karena itu kalau haitsu anna, karena kan kita kadang-kadang mengawali kalimat dengan kata karena ya. Karena Ustadz sakit,
maka tidak ada perkuliahan hari ini. Maka di situ nanti haitsu annal ustad marid gitu ya. Maka kesananya adalah eh, tidak ada perkuliahan hari ini. Kalau haitsu anna. Kalau yang tadi lidzalika, contohnya tadi ya, zahabtu ilal jami'ah masyan alal aqdam lidzalika gitu ya. Eh, lidzalika anna fit ta'ban. Maka saya merasa kelelahan. Jadi ada dua perbedaannya. Pertama adalah penggunaannya, lidzalika itu di tengah-tengah ya, tengah-tengah lidzalika. Kemudian dalam bahasa Indonesia kitanya anggaplah yang mudah itu adalah oleh sebab itu, gitu. Kalau haitsu anna itu dia di awal, maka biasanya kita menyebutnya karena gitu ya. Karena kalau kalau haitsu anna dia di awal berdampingan dengan penyebabnya, maka lidzalika itu dia lebih dekat kepada sebabnya, kepada akibatnya. Gitu sih. Kalau kalau yang saya pahami ya. Untuk memudahkannya kira-kira begitu. Begitu ya, Nadia Nah, atau Putri? Putri Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Apa? Baik, satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Silakan. Tadinya saya sudah siapkan satu penugasan, tetapi penugasan ini menuntut antum sudah mempelajari semua adawat Arabti ini, sehingga saya tidak fair kalau memberikan penugasan hari ini. Mungkin nanti setelah selesai saya berikan tugas itu, gitu ya. Baru saya fair nanti memberikan tugas. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sebelum diakhiri, saya coba ingin membuka salah satu contoh tugas mungkin punya kelas yang lain ya, teman-teman. Mungkin punya kelas yang lain. Mudah-mudahan bukan punya kelas ini. Ada satu. Oke, saya berikan contoh kasus penugasan yang kemarin yang membuat mulahos ya. Ini rata-rata seperti ini teman-teman. Ya, rata-rata seperti ini. Jadi setiap paragraf disimpulkan tetapi tidak menjadi satu paragraf baru yang merangkum semua paragraf sebelumnya. Ya, misalkan yang pertama Al-Quran anzalahullahu ala rasulillahi SAW sampai akhir. Nah ini dia paragrafnya berdiri sendiri. Yang kedua juga begitu. Jadi ini kan bukan kesimpulan, tapi ini adalah menyederhanakan paragraf, gitu kan? Kalau ini ya, bukan kesimpulan. Oleh karena itu mungkin bisa saja nanti ini kalau perlu ada yang dibuang, dibuang, kemudian cari konjungsi yang tepat, ya. Oke. Contoh yang rada lumayan, kata lumayan, yang sudah berbentuk pola host dan dia mengakalinya dengan penggunaan adawat robdi tadi. Saya coba cek dulu yang Oke, ini contoh yang baik, tetapi ada beberapa ada catatannya ya. Ini sebagai satu mulahos yang utuh nih. Oke, di sini diawali Allah Subhanahu Wa Taala nazal Al-Quran kal mu'jizah, walaupun salah ini ya, harusnya kal mu'jizatir Rasul. Kemudian setelah menceritakan tentang proses nuzulul wahyunya, dia menggunakan kata ini, hunaka, sebagai penghubung. Hunaka umuron, harusnya hunaka umurun ya. Hunaka umurun kathiratun tadulu ala ijazil Quran. Jadi dia membentuk satu paragraf utuh dan untuk menyinkronkan antara paragraf kesimpulan kalimat pada paragraf pertama
Dengan kedua dia menggunakan kata sambung ini. Hunaka. Hunaka kan bagian dari isyarah ya. Dia bagian dari adawat robbi juga. Nah dia ini cerdik menggunakan kata sambung ini agar isinya ini nyambung gitu. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, termasuk gini. Minal Quran ma huwa makiyun wa madaniyun. Mina ini juga bisa digunakan untuk penghubung, ya. Gitu. Jadi dia ini cukup cerdik untuk membuat tugas, membuat satu paragraf baru ya, dan menggunakan kata-kata sambung yang sesuai. Meskipun dia menambah-nambahkan dengan keterangan yang lain. Tetapi dari segi satu kesatuan utuh, ini sudah menjadi kesimpulan yang menurut saya sangat bagus ya dibandingkan dengan contoh yang tadi hanya menyederhanakan paragraf-paragraf setiap paragraf tanpa adanya koherensi di sana. Gitu teman-teman. Ya, jadi nanti kembali setelah teman-teman pelajari adawatu rabbi, saya ingin teman-teman make over gitu ya tulisan kemarin yang mulah host itu disederhanakan lagi menjadi satu paragraf saja, kemudian supaya nyambung gunakan adawatu rabbi yang sesuai. Kata-kata hunaka tadi boleh digunakan, kata-kata mungkin bil idhofati ila dalika birogmi min anna gitu ya. Kemudian lidzalika haitsu ana itu bisa digunakan sesuai dengan nanti variasi yang ingin digunakan. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan tentang adawatu rabbi ini supaya tuntas semuanya dan teman-teman bisa make over gitu ya tugas yang sudah diberikan supaya lebih berwujud sebagai mulakhos yang kamil gitu ya, yang sempurna, yang hunaka mutamasik ya. Di sana memiliki apa namanya koherensi antar paragraf. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. PJ mohon form 0506-nya diisi ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya baik hari ini ataupun minggu lalu yang memang tidak bisa membersamai teman-teman. Nanti bahannya akan saya salin dulu karena ini gabungan dari beberapa buku begitu. Kemudian saya bagikan ke teman-teman. Mungkin PJ boleh mengingatkan saya jika saya terlampau lama menyiapkan bahannya. Ya, baik. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Insya Allah saya naltaqi fi al-usbu'il muqbil fi nafsi sa'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz.